Hai, selamat datang di channelku Aku Vidya. Dan untuk siapapun kalian yang udah klik video ini, aku ucapin terima kasih banyak. Kemudian untuk video kali ini kita akan membahas tentang sebuah penyakit yang dikenal sebagai penyakit Minamata. Kalau kalian udah nonton videoku tentang Cinderella modern yang bagiannya Jepang, di situ kan ada Empress Masako, di mana Empress Masako ini pada awalnya hubungannya dengan Kaisar Naruhito sempat diragukan karena masa lalunya Empress Masako atau masa lalu kakeknya Empress Masako yang adalah pimpinan dari sebuah perusahaan atau pabrik Chiso Corporation. Dan penyakit Minamata yang akan kita bahas hari ini penyebabnya adalah Chiso Corporation. Penyakit Minamata sendiri adalah sebuah sindrom neurologis yang disebabkan oleh keracunan merkuri yang parah, dan penyakit ini sendiri melanda Jepang sekitar tahun 1950-an sampai 1960-an. Itu tuh sebenarnya yang ketahuan, yang gejalanya atau orang-orang yang menderita tuh baru speak up atau baru menunjukkan gejalanya tuh pada tahun itu, tapi sebenarnya mereka itu udah keracunan dari lama, dari sejak awal pabrik Chiso berdiri di kota Minamata. Dan kenapa bisa penyakit ini, penyakit yang disebabkan oleh pabrik Chiso itu disebut sebagai penyakit Minamata? Karena kota Minamata adalah kota terdampak pertama atau masyarakat pertama yang menderita karena ulahnya pabrik Chiso ini. Dan penyakit Minamata ini gejalanya itu meliputi ataksia, yaitu gangguan keseimbangan atau koordinasi karena terjadinya kerusakan otak, syaraf, dan otot. Gejala lainnya meliputi mati rasa di bagian tangan dan kaki, kelemahan otot, penglihatan yang berkurang, hingga kerusakan dalam pendengaran dan ucapan. Efek paling buruk dari penyakit Minamata sendiri itu mengakibatkan korban-korbannya meninggal dunia. Dan korban dari penyakit Minamata sendiri ini mencapai puluhan ribu yang awalnya cuma berada di kota Minamata, kota di mana pabrik Chiso ini berada, tapi kemudian penyakit ini itu menyebar ke berbagai kota atau ke banyak kota-kota lainnya. Dan kenapa bisa? Apa mungkin gak ada pencegahan gitu kan? Kenapa bisa korbannya ini sampai puluhan ribu dan kenapa bisa sampai ke kota-kota lainnya gitu kan? Awal berdirinya pabrik Chiso Corporation di kota Minamata itu terjadi pada tahun 1908. Dan kota Minamata sendiri itu adalah sebuah kota kecil yang lokasinya berada atau menghadap ke laut Yatsushiro, atau Laut Yatsushiro ini juga dikenal sebagai Laut Shiranui, dan lokasinya itu ada di prefektur Kumamoto di Pulau Kyushu. Kebanyakan warga Minamata berprofesi atau bermata pencaharian sebagai nelayan karena lokasi mereka atau rumah mereka itu kan dekat dengan laut. Selain itu, hasil sumber daya ikan di laut kota Minamata atau Laut Shiranui itu melimpah, jadi nggak mengherankan kalau mereka ini kemudian bekerja sebagai nelayan. Pabrik Chiso sendiri pertama kali mereka berdiri, mereka itu hanya memproduksi pupuk, dan bertahun-tahun selanjutnya atau beberapa tahun kemudian mereka ini mulai memproduksi asetilena, asetaldehida, asam asetat, vinil klorida, oktanol, dan masih banyak lagi. Hal itu kemudian membuat pabrik Chiso ini dikenal sebagai pabrik industri kimia nasional. Dan pada masa itu sendiri, pabrik Chiso yang berlokasi di kota Minamata adalah pabrik tercanggih di seluruh Jepang, baik sebelum ataupun sesudah Perang Dunia Kedua. Dan karena pabrik Chiso ini adalah salah satu pabrik tercanggih di Jepang, pabrik terbesar di Jepang, nggak mengherankan kalau kemudian ekonomi lokal Minamata itu ditopang oleh pabrik Chiso. Dan saking berkembang pesatnya perusahaan Chiso di Minamata, separuh pendapatan pajak otoritas kota Minamata berasal dari pabrik Chiso dan juga karyawan-karyawannya. Dan anak perusahaan Chiso Corporation kemudian memiliki andil dalam terciptanya seperempat lapangan pekerjaan di kota Minamata. Nah, sayangnya pesatnya pembangunan atau majunya pabrik Chiso ini nggak dibarengin dengan proses pembuangan limbah yang baik oleh perusahaan tersebut, yang nantinya pembuangan limbah mereka itu akan merugikan masyarakat, dan di masa depan masyarakat yang terdampak oleh pembuangan limbah atau keracunan karena limbah mereka itu memiliki penyakit yang disebut penyakit
Minamata. Dan awal permasalahan pembuangan limbah pabrik Ciso itu nggak tiba-tiba muncul di tahun 1950-an, di mana korbannya itu kemudian mulai speak up, korbannya itu kemudian mulai kayak bermunculan. Itu tuh nggak dimulai dari tahun itu, tapi jauh sebelumnya, dari tahun 1926. Jadi tahun 1926 banyak orang yang mengeluh tentang pendapatan ikan mereka atau tangkapan ikan mereka yang menurun drastis. Dan hal itu kemudian diketahui kalau penyebabnya adalah air laut yang tercemar oleh limbah dari pabrik Ciso. Dan pembuangan limbah pabrik Ciso sendiri itu lokasinya ada di Teluk Minamata, yang nantinya air dari Teluk Minamata itu akan mengarah ke Laut Shiranui. Karena itu pendapatan nelayan yang mereka itu sebelumnya nangkap ikan di Laut Shiranui yang awalnya tangkapannya itu banyak banget, kemudian jadi sedikit karena tercemar oleh limbahnya pabrik Ciso. Dan akhirnya nelayan-nelayan ini kan tahu kalau penyebab mereka mendapatkan kerugian dari ikan yang mereka tangkap itu jadi sedikit banget karena pabrik Ciso. Akhirnya mereka ini ngomong sama pihak Ciso, dan pihak Ciso ini kemudian melakukan perjanjian dengan koperasi sektor perikanan, dan mereka ini kemudian dikasih ganti rugi. Kemudian tahun 1932, 6 tahun setelah pabrik Ciso ini diketahui memiliki andil dalam berkurangnya tangkapan ikan nelayan di Laut Shiranui, mereka ini mulai memproduksi asetaldehida. Dan untuk tahun pertama itu mereka memproduksi asetaldehida sebanyak 210 ton dalam 1 tahun itu. Produksi asetaldehida sendiri ini meningkat pesat pada tahun 1951, di mana pada tahun itu pihak Ciso atau pabrik Ciso ini memproduksi asetaldehida sebanyak 6.000 ton dalam 1 tahun itu, dan jumlah tersebut itu melampaui 50% total produksi pabrik-pabrik di Jepang. Produksi asetaldehida sendiri ini mencapai puncaknya pada tahun 1960, di mana pada tahun itu mereka memproduksi asetaldehida sebanyak 45.245 ton. Dan reaksi kimia yang digunakan untuk menghasilkan asetaldehida itu adalah merkuri sulfat sebagai katalis, dan proses itu sendiri menghasilkan atau menyebabkan pembentukan senyawa merkuri organik yang disebut metil merkuri. Limbah dari pabrik Ciso yang emang udah dari awal merugikan masyarakat dan pembuangannya itu nggak dicermati dengan baik atau nggak dilakukan dengan baik, sampai-sampai lingkungan itu terkena dampak atau kayak keracunan karena limbahnya pabrik Ciso itu. Dengan diproduksinya asetaldehida yang makin lama makin banyak, itu tuh nambah atau ngebuat lingkungan yang sebelumnya udah rusak tambah rusak parah. Penemuan tentang adanya kerugian yang diderita oleh masyarakat karena limbah dari pabrik Ciso Corporation sendiri itu baru diketahui pada 21 April 1956. 24 tahun sejak proses pertama pembuatan asetaldehida. Jadi kan sebelumnya diketahui mengalami kerugian itu kan cuma nelayan karena tangkapan ikan mereka itu berkurang. Nah, pada tahun itu, pada tahun 1956, akhirnya orang-orang mulai sadar kalau mereka ini atau tubuh mereka ini juga mengalami kerugian karena pembuangan limbah yang tidak baik tersebut. Jadi ceritanya, seorang gadis yang berusia 5 tahun yang tinggal di kota Minamata ini sakit, dan kemudian sama orang tuanya, gadis itu dibawa atau diperiksa di rumah sakit pabrik Ciso Corporation di kota Minamata. Nah, terus dokter yang periksa gadis tersebut itu kaget, antara kaget dan bingung juga, karena dia itu baru pertama kali lihat gejala penyakit seperti itu, dan dia itu nggak bisa menyimpulkan ini anak nih sakit apa gitu kan. Dan anak tersebut itu mengalami kesulitan berjalan, berbicara, dan juga mengalami kejang. Dan karena dokter itu tuh masih belum tahu dan belum bisa menyimpulkan itu anak sakit apa, jadi ya dia kasih obat atau dia rawat sebisanya dia pada saat itu. Kemudian 2 hari setelahnya, setelah anak berusia 5 tahun itu dirawat oleh dokter tersebut, 2 hari kemudian adiknya ini datang ke rumah sakit tersebut dan diperiksa oleh dokter yang sama, dan ternyata adik dari anak yang berusia 5 tahun itu juga memiliki gejala penyakit yang sama dengan kakaknya.
Orang tua gadis-gadis tersebut ini kemudian cerita sama dokter yang periksa mereka kalau banyak dari anak tetangganya yang juga memiliki gejala penyakit seperti anak-anaknya. Dan gak lama setelah itu pihak rumah sakit ini kemudian melakukan penyelidikan dari rumah ke rumah, dan saat itu ditemukan bahwa 8 orang memiliki gejala serupa dengan 2 orang anak tersebut. Selanjutnya tanggal 1 Mei 1956, Direktur Rumah Sakit di Kantor Kesehatan Masyarakat melaporkan penemuan epidemi penyakit yang tidak diketahui kepada Central Nervous System. Dan pada akhir Mei 1956, pemerintah kota juga berbagai praktisi medis kemudian mulai membentuk Komite Penanggulangan Penyakit Aneh, karena kan waktu itu mereka belum tahu itu penyakit apa, disebabkan oleh apa, namanya apa gitu kan. Jadi disebutnya itu penyakit aneh atau penyakit yang belum diketahui. Dan waktu awal penyelidikan itu, penyakit tersebut itu kan sifatnya terlokalisasi, cuma ada di satu wilayah yaitu kota Minamata. Karena itu pemerintah ataupun peneliti itu menduga kalau penyakit itu adalah penyakit baru yang kemungkinan menular, dan karena itu orang-orang yang terjangkit atau keluarga dari orang-orang yang terjangkit itu diisolasi karena takutnya itu tuh nyebarin atau nularin ke orang lain atau ke kota-kota lain kayak gitu. Kemudian selama penyelidikan berlangsung, penyidik ini menemukan hal aneh di mana hewan-hewan di sekitar rumah orang yang sakit itu mengalami keadaan yang hampir serupa dengan orang-orang yang terjangkit atau orang-orang yang sakit itu. Dan hewan-hewan itu tuh seperti kucing, babi, kayak gitu kan. Dan hewan-hewan itu kemudian mengalami kegilaan yang endingnya mereka ini semuanya mati. Dan itu tuh belum cukup, karena setelahnya penyidik ini juga menemukan banyak hal yang aneh, di mana burung di kota Minamata itu mulai berjatuhan waktu mereka ini terbang, dan burung-burung itu tuh gampang banget gitu dipukul sama dayung. Mereka itu gampang ditangkap. Jadi kan kayak burung-burung itu biasanya kalau dideketin sama manusia cepet-cepet terbang gitu kan. Nah burung-burung itu enggak, burung-burung itu tuh diem, atau kalaupun mereka terbang, mereka tuh kayak muter-muter gitu terus jatuh begitu aja gitu, jatuh kayak rasa-rasa mereka itu lupa caranya terbang gitu loh. Selanjutnya peneliti ini juga menemukan kalau ikan-ikan di laut, gurita gitu kan, pokoknya hewan-hewan laut itu mereka itu gampang banget ditangkap, bahkan nggak perlu pakai jala ataupun nggak perlu pakai alat apapun, cuma pakai tangan, ditangkap pakai tangan gitu loh, saking gampangnya, saking mudahnya gitu kan. Dan gak lama setelah penemuan tentang hewan-hewan laut yang mudah ditangkap, hewan-hewan laut ini nih kemudian gak lama setelahnya itu ditemukan mengambang. Selanjutnya hewan-hewan laut lainnya seperti kerang, tiram, cangkang mereka itu waktu ditemukan itu dalam keadaan kebuka, udah gak ketutup rapat lagi. Dan gak lama setelah penemuan kerang-kerang yang tubuhnya atau cangkangnya itu kebuka, kerang-kerang itu tuh setelahnya ditemukan mati, dan itu tuh banyak banget. Sampai itu tuh kan mereka waktu meninggal, waktu mereka mati, waktu kerang-kerang dan tiram itu mati, mereka itu semuanya numpuk di pesisir pantai, dan karena saking banyaknya pesisir pantai itu jadi bau banget karena bangkainya mereka. Kemudian penemuan terakhir lainnya adalah rumput laut. Itu tuh warnanya yang awalnya hijau berubah jadi putih, dan waktu ditemukan mereka itu udah ngambang gitu, udah ngambang di laut. Dan karena jumlahnya yang terus menurun selama tahun-tahun berikutnya, pada tahun 1957 kemudian dinyatakan kalau udah nggak ada lagi rumput laut di perairan Minamata. Jadi itu efeknya sampai segitunya. Balik ke penyelidikan, Universitas Kumamoto, yang wilayah Kumamoto itu juga ada di Pulau Kyushu sama seperti kota Minamata. Nah, Universitas Kumamoto ini kemudian membantu penyelidikan tentang penyakit tersebut. Mereka ini mulai melakukan penyelidikan pada 24 Agustus 1956, 4 bulan setelah penyakit tersebut ditemukan. Dan peneliti dari Fakultas Kedokteran Kumamoto ini mereka mulai datang secara teratur ke tiap-tiap pasien yang dirawat karena penyakit yang masih belum diketahui penyebab dan namanya itu. Dan pada tahun 1956, 40 pasien telah ditemukan mengalami penyakit serupa, dengan 14 orang diantaranya telah meninggal. Tapi diyakini kalau jumlah sebenarnya itu melebihi dari 40 pasien yang terdaftar.
karena kebanyakan pasien-pasiennya itu nggak terdaftar atau mereka itu udah meninggal sebelum terdaftar atau sebelum ditemukannya penyakit tersebut. Penemuan selanjutnya tentang penyakit ini adalah, pertama, para korban seringkali merupakan satu anggota keluarga yang tinggal di dusun nelayan sepanjang pantai Teluk Minamata. 2. Makanan pokok para korban adalah ikan, kerang, atau sumber laut lain yang berasal dari Teluk Minamata. Ketiga, hewan yang menunjukkan gejala aneh kebanyakan tinggal di rumah atau sekitar rumah korban. Mereka cenderung memakan sisa makanan keluarga korban yang kemudian membuat mereka memiliki gejala seperti yang dimiliki oleh korban manusia. Dan hal itu kemudian ngebuat peneliti ini percaya kalau penyakit yang diderita oleh masyarakat Minamata itu disebabkan oleh keracunan makanan yang berasal dari ikan, kerang, ataupun hal lain yang berasal dari laut. Selanjutnya pada 4 November, 7 bulan setelah penemuan korban pertama, peneliti ini mengumumkan tentang temuan awal mereka, yaitu penyakit yang terjadi di kota Minamata dikarenakan keracunan oleh logam berat, yang kemungkinan logam berat itu masuk ke tubuh manusia ketika mereka mengkonsumsi ikan dan kerang yang sebelumnya telah terkontaminasi oleh logam berat di laut. Nah, waktu penyelidik ini mulai nyebut logam berat, orang-orang itu atau masyarakat sekitar ataupun kebanyakan orang yang mengetahui tentang kasus ini langsung nunjuk jari atau langsung ngarahin penglihatan mereka atau langsung expose kayak gitu ke pabrik Ciso, karena ya itu tuh satu-satunya pabrik yang gede di situ dan kemungkinan besar itu tuh pasti Ciso gitu yang ada di pikirannya orang-orang pada waktu itu. Dan waktu air limbah Ciso ini diuji, ditemukan adanya logam berat dalam jumlah besar dengan konsentrasi yang cukup tinggi, dan itu tuh mampu untuk merusak lingkungan dengan tingkat sangat serius. Dan logam berat yang waktu itu ditemukan di air limbahnya Ciso Corporation itu antara lain timbal, merkuri, mangan, arsen, talium, tembaga, dan selenium kalkogen. Nah, tapi untuk mengidentifikasi jenis logam berat apa yang meracuni masyarakat Minamata itu tuh perlu waktu yang cukup lama, karena kan dari sekian banyak logam berat yang ditemukan di limbah pabrik Ciso itu tuh masih harus ditentukan atau masih harus diketahui logam berat apa nih yang bikin orang-orang ini sakit. Apakah timbal, apakah merkuri, apakah mangan, atau apakah yang lainnya gitu kan. Dan itu tuh berlangsung dari tahun 1957 sampai 1958. Itu gledek gede banget itu, gimana coba. Dan kemudian selama waktu itu, selama tahun 1957 sampai 1958, banyak teori yang diajukan oleh peneliti tentang jenis logam berat apa yang kemungkinan besar menyebabkan penyakit Minamata. Awalnya, mangan dianggap sebagai penyebab dari penyakit Minamata karena banyaknya zat tersebut yang ditemukan di tubuh ikan atau tubuh manusia yang sakit. Dan kemudian diajukan juga kalau kemungkinan penyebabnya adalah talium. Selanjutnya diajukan kalau kemungkinan penyebabnya itu adalah selenium, dan selanjutnya lagi peneliti itu mengemukakan teori kontaminan ganda. Sampai akhirnya pada Maret 1958, seorang ahli saraf Inggris namanya itu Douglas McAlpine berkata bahwa penyakit yang diderita oleh warga Minamata mirip dengan keracunan karena merkuri organik. Dan setelah mendengar apa yang Douglas ini bilang, penyelidikan itu mulai difokuskan kepada zat logam merkuri. Dan saat difokuskan untuk menyelidiki merkuri itu, kemudian para peneliti ini menemukan bahwa merkuri dalam jumlah besar itu terdeteksi pada ikan, kerang, dan juga lumpur di sekitar Teluk Minamata. Dan konsentrasi tertingginya itu berpusat di sekitar saluran air limbah pabrik Ciso, yakni di pelabuhan Haken yang menuju ke laut. Dan hal itu kemudian dengan pasti menjelaskan tentang bagaimana ikan dan kerang ataupun hewan-hewan ataupun
apa ya, makhluk lainnya di laut itu kemudian bisa terkontaminasi gitu. Dan aku sebenarnya ada heran di sini sih, kenapa baru diketahui kalau di tubuhnya ikan dan kerang itu terdapat merkuri dalam jumlah besar, padahal sebelumnya udah diselidiki tentang zat logam apa yang ada di tubuh hewan atau di tubuh ikan dan juga kerang. Kenapa baru ketahuan tahun 1958 setelah Douglas ini ngajuin kemungkinan tentang zat merkuri yang menjadi penyebab penyakit Minamata? Ya kan, padahal sebelumnya juga udah diteliti kan, ini ikan ini nih di bagian tubuhnya atau di badannya ini mengandung banyak sekali zat logam ini gitu kan. Dan kenapa mereka itu baru nemuin merkuri dalam jumlah besar pada tubuh ikan ataupun kerang setelah Douglas itu bilang tentang kemungkinan keracunan merkuri? Coba kenapa? Nah sayangnya selama penyelidikan itu berlangsung, selama peneliti ini cari tahu tentang kemungkinan apa nih yang bikin orang-orang Minamata sakit kayak gini, apa yang ngebuat hewan-hewan itu bersikap atau berperilaku atau berakhir seperti itu kayak gitu kan. Pihak Ciso mereka itu tuh nggak bekerja sama dengan baik selama waktu itu. Mereka ini kemudian justru mengubah aliran pembuangan air limbah. Coba. Ini tuh lebih parah dari kasusnya thalidomide ya, aku rasa. Karena Ciso ini udah tahu, tapi mereka itu kayak apa ya, ngalihin atau kayak cuci tangan gitu loh. Jadi kan kalau air limbahnya ini dirubah, arah aliran pembuangan air limbahnya itu dirubah, kalau misalkan nanti peneliti ini udah nemuin, oh ini penyebabnya, air limbah ini penyebabnya dan pabrik Ciso ini penyebabnya gitu kan. Si Ciso ini waktu diajuin tentang hasil dari penelitian itu, pabrik Ciso ini bisa bilang kalau pembuangan air limbah kita bukan di daerah situ, tapi di daerah sini, kayak gitu loh. Dan itu lebih parah dari thalidomide, seriusan. Thalidomide tuh kan nggak ini kan, mereka nggak ngecoh, mereka cuma nggak kasih atau mereka tuh nggak ngaku, tapi mereka tuh nggak ngecoh gitu loh. Nah terus Ciso ini buang air limbahnya kemana? Mereka itu buang air limbahnya ke sungai Minamata, dan efeknya apa? Desa atau wilayah yang dialiri oleh air atau desa yang dialiri oleh sungai Minamata gitu kan, orang-orangnya atau penduduk dari desa-desa tersebut itu kemudian juga memiliki penyakit yang sama dengan yang diderita oleh warga Minamata. Dan selain itu, ekosistem sungai seperti ekosistem laut itu rusak karena ikan-ikan di muara sungai itu mati semua. Mereka tuh nambah-nambahin ini loh, nambah-nambahin beban, nambah-nambahin dosa aja. Udah di laut itu udah banyak yang jadi korbannya. Setelah mereka itu buang di laut, di Teluk Minamata yang nantinya itu langsung arah ke laut, itu udah banyak banget korbannya, entah ikan, entah kerang, entah apapun yang ada di laut. Dan kemudian orang-orang atau masyarakat nelayan bahkan ruginya itu bukan cuma rugi materi karena mereka itu hasil tangkapan ikannya itu berkurang, tapi juga mereka itu rugi sama kesehatannya mereka sendiri gitu kan. Dan ini tuh si Ciso ini buang ke sungai, dan kalau dari sungai itu kan masih kayak jalan-jalan kayak apa ya, nggak langsung ke laut gitu kan, masih ke sini, masih lewat sini gitu kan. Nah masyarakat yang dilewatin sama air sungai itu, mereka tuh juga sakit abis itu. Makanya ini jahat banget loh. Aku nggak bisa bedain antara thalidomide sama ini, maksudnya jahatannya mana, tapi mereka tuh berdua sama-sama jahat. Tapi kalau ini tuh lebih parah karena dia udah tahu, udah salah, dan dia tuh kayak nambah-nambahin dosa aja loh, buang di sungainya itu, nambah-nambahin korban. Dan selain itu, Ciso ini juga nggak bekerja sama dengan baik kan. Selain mereka ini ngubah arah aliran pembuangan limbah mereka ini nggak bekerja sama dengan baik dengan para peneliti, karena pihak Ciso ini mereka itu menahan informasi tentang proses industri mereka. Jadi peneliti itu nggak bisa menentukan Ciso ini bikin apa dan jenis produk apa yang mereka produksi dan dengan metode apa, dengan pakai bahan apa gitu. Mereka tuh nggak tahu apa-apa, mereka tuh benar-benar blank waktu neliti karena Ciso itu nggak mau kasih tahu tentang rincian produk mereka, tentang rincian pembuatan produk mereka itu. Jadi mereka tuh cuma bisa nebak-nebak gitu loh. Makanya itu tuh butuh waktu lama banget karena ya itu,
Chiso itu banyak malingnya. Kemudian direktur rumah sakit Chiso, namanya itu Hajime Hosokawa, mendirikan laboratorium di divisi penelitian untuk melakukan eksperimen pribadi tentang penyakit Minamata pada Juli 1959. Dan hasil dari penelitian pribadi itu, dia itu pakai kucing, jumlahnya itu ada 400 kucing yang dijadikan bahan percobaan, dan kucing-kucing itu tuh dikasih air limbah dari pabrik Chiso itu. Endingnya apa? Mati. 400 kucing itu mati. Tapi Chiso itu lagi-lagi mereka itu nggak ngungkapin hasil penelitian pribadi mereka. Jadi mereka keep aja itu penelitian mereka. Dan bahkan pihak Chiso ini kemudian minta sama direktur rumah sakit mereka untuk menghentikan penelitian tersebut. Selanjutnya, dalam upaya untuk merongrong atau menutup-nutupi tentang teori merkuri organik, Chiso dan pihak lain yang berkepentingan seperti Kementerian Perdagangan dan juga Industri Internasional serta Asosiasi Industri Kimia Jepang, mereka itu mendanai tentang penyebab alternatif penyakit tersebut. Jadi mereka itu seolah-olah ngelakuin penyelidikan tentang kasus tersebut, seolah-olah mereka itu mendanai penelitian tentang kasus tersebut, tapi sebenarnya mereka itu nyari penyebab lain yang sebenarnya nggak nyambung sama penyakit Minamata. Jadi mereka tuh kayak di peneliti yang pertama kan bilang penyakit Minamata itu disebabkan oleh merkuri kayak gini gitu kan. Nah, pihak Chiso mereka itu bikin penelitian sendiri yang endingnya atau mereka itu bilang kalau penyebabnya itu bukan merkuri, tapi ini loh, kayak gitu loh. Jadi mereka tuh bener-bener nutupin tentang kejadian sebenarnya, tentang kalau emang masyarakat itu keracunan sama merkuri. Ya karena pabrik mereka sendiri gitu. Dan Chiso ini bener-bener dia itu nggak mau ditampilin sebagai pihak bersalah. Karena selanjutnya pada 21 Oktober 1959, mereka ini kan diketahui udah ngerubah arah aliran pembuangan limbahnya gitu kan. Nah, pada tahun 1959 itu, pada 21 Oktober 1959 itu, mereka ini kemudian balikin arah aliran pembuangan limbah mereka seperti sebelumnya. Karena seperti yang aku bilang tadi, orang-orang yang tinggal di sekitar Sungai Minamata atau orang-orang yang rumahnya itu dialiri oleh Sungai Minamata, mereka itu juga sakit seperti warga Minamata gitu. Nah, kemudian pada akhir 1959, Chiso ini balikin arah pembuangan limbahnya seperti semula, dan mereka ini juga bikin acara khusus untuk pemasangan sistem pemurnian saiklator yang mereka bilang itu pembuangan air limbah Chiso itu bakalan bersih setelah dipakein sistem pemurnian saiklator ini. Dan bahkan untuk ngebuat masyarakat percaya, jadi kan kayak ada upacara gitu kan, dibikin acara gede-gedean gitu. Nah, pemimpin Chiso waktu itu hadir, dan pemimpinnya ini kemudian meminum air dari limbah pabrik Chiso yang udah diproses melalui saiklator itu untuk nunjukin kalau air limbah itu udah bersih dan aman, bahkan bisa untuk dikonsumsi gitu kan. Padahal air limbah Chiso itu masih mengandung merkuri yang jumlahnya itu banyak banget. Dan itu tuh pihak Chiso tuh udah tahu, tapi mereka itu tutup-tutupin gitu loh. Nah, gimana bisa pihak Chiso itu udah tahu kalau walaupun udah diproses pakai saiklator itu masih tetap mengandung merkuri gitu kan. Jadi mereka tuh air olahan limbah yang udah dibersihin pakai saiklator kata mereka. Nah, sebelumnya itu udah mereka kasih ke kucing, dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Kucing-kucingnya itu kemudian gila dan mati. Dan entah itu presidennya atau pemimpin Chisonya itu benar-benar minum dari air limbah itu, atau dia kayak sok-sokan aja minum kayak gitu kan, nggak tahu juga. Mana mungkin dia nggak ngerti gitu, dia pasti tahu kalau itu air tuh masih kotor, masih penuh sama merkuri, dan di depan masyarakat dia seolah-olah minum air limbah itu. Padahal dia tahu kalau itu air limbahnya tuh kotor banget, air limbahnya itu masih penuh sama merkuri. Aku sih nyangkanya dia nggak minum air dari limbah itu, sok-sokan aja dia minum air itu. Nah, sayangnya dengan apa yang Chiso lakukan, bahkan dengan pemimpin Chiso yang akhirnya minum air dari limbah yang udah dibersihkan atau udah diolah pakai saiklator itu, masyarakat itu percaya kalau air limbah Chiso itu udah aman dan
nggak akan ada kerugian apapun lagi setelahnya. Tapi kan alat yang dipasang itu cuma sok-sokan ada gitu, nggak ada gunanya juga itu alat di situ gitu kan. Dan endingnya gimana? Ya masyarakat itu masih sakit-sakitan, masyarakat itu masih banyak yang sakit penyakit Minamata kayak gitu. Kemudian tahun 1960 sampai 1961 pihak pemerintah prefektur Kumamoto dan Kagoshima yang juga merupakan kota berdampak selain Minamata karena mereka itu juga berada di Pulau Kyushu. Mereka ini kemudian melakukan pemeriksaan merkuri terhadap rambut orang-orang yang tinggal di sekitar Laut Shiranui dan hasilnya menyatakan bahwa satu, di dalam tubuh mereka terdapat merkuri organik. 2. Pencemaran telah menyebar ke seluruh pedalaman dan hal itu tentunya membuat orang-orang keracunan merkuri karena ikan yang mereka konsumsi telah terkontaminasi. Dan waktu itu tuh ada ratusan orang yang dikonfirmasi telah mengalami keracunan merkuri. Tapi sayangnya lagi-lagi pemerintah prefektur itu nggak mempublikasikan hasil penemuan pribadi tersebut atau hasil penelitian pribadi itu. Dan mereka ini juga bahkan nggak menanggapi hasil survei gitu kan, jadi kan menutupi banget gitu kan. Ya iyalah, maksudnya tuh pabrik Chiso di kota Minamata itu tuh nyumbang pendapatan yang gede banget, dan bohong banget kalau pemerintah nantinya tuh nggak dapat keuntungan apapun dari pendapatan Chiso yang segede itu gitu kan. Kemudian selanjutnya partisipan yang mereka itu percaya kalau air dari limbah Chiso itu belum bersih, mereka ini kemudian menyumbangkan sampel rambut mereka. Tapi untuk diteliti gitu, mereka itu nyumbang sampel rambut mereka untuk diteliti, tapi hasilnya itu nggak dikasih tahu. Bahkan waktu mereka ini minta, itu tuh nggak dikasih gitu hasilnya. Kemudian tahun 1961, dokter dan pejabat medis di kota Minamata juga kota-kota berdampak lain yang sebelumnya juga udah kena penyakit Minamata gitu, memperhatikan dan menemukan bahwa banyak anak-anak yang lahir atau memiliki kondisi cerebral palsi atau lumpuh otak yang biasanya penderitanya itu akan mengalami kelainan pada gerakan otot dan postur. Kemudian seorang profesional medis namanya itu Mazumi Harada, dia ini mulai memeriksa ulang anak-anak yang didiagnosa dengan penyakit cerebral palsi, dan hasilnya apa? Mazumi Harada ini kemudian melihat kalau anak-anak tersebut itu memiliki gejala yang sama dengan penyakit Minamata yang diderita oleh orang dewasa. Tapi dia itu yang mau bilang kalau penyakit itu atau penyakit yang diderita oleh anak-anak tersebut itu bukan cerebral palsi tapi adalah Minamata. Dia itu agak ragu karena ibu mereka itu tuh nggak sakit penyakit Minamata gitu loh. Jadi anak-anak itu tuh lahir dalam keadaan seperti itu dan ibu mereka tuh baik-baik aja, ibu mereka itu nggak kena penyakit Minamata gitu kan. Padahal penyakit Minamata yang udah dikenal sebelumnya itu tuh kalau satu orang di rumah tersebut kena, berarti orang lainnya itu kena karena mereka ini mengkonsumsi makanan yang sama. Tapi kenapa bisa anak-anak itu lahir dalam keadaan atau kemungkinan kena penyakit Minamata sementara ibunya itu enggak gitu kan. Dan juga waktu ditanya apakah anak-anak atau bayi-bayi tersebut itu pernah makan ikan, ibunya ini bilang kalau mereka itu nggak pernah kasih anak mereka itu ikan, dan peneliti itu makin bingung di situ gitu kan. Kemudian peneliti ini melakukan otopsi terhadap 2 orang bayi atau anak, dan para dokter ini sepakat kalau anak-anak yang dicurigai atau didiagnosis sakit cerebral palsi itu sebenarnya bukan sakit cerebral palsi tapi sakit penyakit Minamata. Dan kenapa bisa anak-anak ini sakit tapi ibunya baik-baik aja, dan kenapa bisa anak-anak ini sakit padahal menurut ibunya anak-anaknya ini nggak pernah dikasih makan ikan gitu kan. Ternyata hal itu tuh terjadi sejak mereka berada dalam kandungan. Orang yang sebenarnya terpapar metil merkuri itu adalah ibu mereka, karena ibu mereka ini yang mengkonsumsi ikan atau kerang dari teluk Minamata saat hamil. Plasenta akan mengeluarkan zat beracun atau metil merkuri itu dari aliran darah ibu dan kemudian memusatkannya pada janin. Dan karena itu kenapa bisa anak mereka ini sakit penyakit Minamata, dan kenapa bisa ibu mereka ini baik-baik aja padahal di tubuh mereka itu ada metil merkuri gitu kan. Nah, jumlah metil merkuri itu
yang dimiliki oleh ibu hamil atau oleh ibu bayi-bayi tersebut itu belum terlalu banyak. Jadi orang dewasa yang sakit penyakit minamata itu, mereka itu punya kadar atau mereka itu punya kandungan metil merkuri di tubuhnya sekian persen gitu. Nah, di orang dewasa atau di ibu-ibu tersebut, kandungan metil merkuri di tubuh mereka itu belum mencapai jumlah yang akan membuat mereka ini punya gejala penyakit minamata. Karena itu kelihatannya ibu-ibu itu tuh baik-baik aja, ibu-ibu itu tuh nggak terkena penyakit minamata, padahal sebenarnya di dalam tubuh mereka ada metil merkuri yang kalau terus-terusan mereka itu mengkonsumsi ikan, mereka itu juga akan mengalami gejala penyakit minamata. Kemudian pada 26 September 1968, 12 tahun setelah penyakit minamata ditemukan, pemerintah Jepang akhirnya mengeluarkan kesimpulan resmi mengenai penyebab penyakit minamata, dan mereka ini juga bilang bahwa keracunan disebabkan oleh metil merkuri yang dikonsumsi dalam jumlah besar dalam jangka waktu lama ketika mereka mengkonsumsi ikan dan kerang yang tanpa mereka ketahui telah terpapar oleh metil merkuri di lautan. Dan metil merkuri itu sendiri berasal dari limbah pabrik Chiso, dan ini tuh mendingan ya daripada thalidomide. Thalidomide itu kan mereka baru 50 tahun kemudian mereka itu baru ngaku. Dan banyak juga orang-orang yang terkena dampaknya thalidomide itu yang kemudian nggak dapat ganti rugi, atau pihak thalidomide itu mereka cuma mau ganti rugi korban-korban yang ada di itu negara mana sih waktu itu ya? Rusia apa Jerman? Jerman kayaknya. Jerman ya kayaknya. Nah, itu tuh kan mereka cuma mau ngasih ganti rugi ke orang-orang yang ada di negara mereka aja. Mereka nggak mau kasih ganti rugi ke orang-orang yang ada di negara lain, atau mereka itu nggak mau kasih ganti rugi ke orang-orang yang nggak terdaftar. Nah, lebih mendingan Chiso ini. Kenapa? Karena Chiso ini juga kemudian ngasih ganti rugi ke orang-orang yang nggak terdaftar, dan pada Maret 2001 lebih dari 10.000 orang ini dinyatakan terkena dampak dari penyakit minamata. Aku pikir tuh kayak gini itu nggak apa ya, aku pikir cuma thalidomide kemarin itu loh yang perusahaan besar atau pemerintah itu mengabaikan kesehatan masyarakatnya. Dan limbah pabrik Chiso ini ngebuat aku inget sama guru SMA aku. Pak siapa lagi namanya itu lupa, guru geografi. Dia selalu ngomongin atau ngebahas tentang dampak limbah di pabrik, dan walaupun materinya udah selesai di 1 minggu itu, tapi di minggu-minggu lainnya dia tetap ngebahas itu kayak nggak ada selesai-selesainya gitu. Dan setelah tahu tentang ini aku tuh kayak, oh pantas aja bapak itu tuh ngotot banget ngejelasin tentang dampak limbah, karena ternyata di belahan dunia lain karena ada kasusnya yang benar-benar ngerugiin banget gitu. Aku pikir tuh kayak gini tuh nggak pernah kejadian, aku nggak pernah tahu ada hal kayak begini. Tapi setelah aku cari tahu tentang Chiso, ternyata banyak banget kasus kayak begini itu, banyak. Ini kasihan banget sama anak-anaknya, apalagi anak-anak yang lahir dan ibunya nggak tahu kalau ternyata anaknya tuh sakit karena dirinya. Jadi segitu video hari ini, kita ketemu di video-video selanjutnya.